supaya tidak kebobolan. Itulah yang tadi coba diutarakan oleh Towel. Dan Mitra Sepak Bola dan dia kick off babak kedua langsung dari Stadion Aji Imbut. Pelita Bandung Raya coba merespons ketertinggalan 2 gol ini tentunya. Dan menjadi momen yang sangat penting agar mereka tidak bobol lebih dahulu di babak kedua ini. Gol ketiga ataupun gol berikutnya akan menjadi penting bagi kedua kesebelasan. Mio Dadic. Menarik untuk melihat apakah bentuk permainan dari Mitra Kukar akan tetap stabil. Karena stamina masih menjadi kendala ketika para pemain masih memasuki awal-awal kompetisi partai ketiga. Paulo Daniel Franipane, pencetak gol kedua bagi Mitra Kukar. Bustomi. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh Dejan Milovanovic. Kalau melihat bagaimana Dejan Milovanovic bermain, posisi yang dia mainkan, Pelita Bandung Raya ini main dengan 4-1-4-1 ya. Karena dia sendirian menjadi protektor bagi lini pertahanan, lalu di depannya ada Eka, ada Obrich, ada Arsyad, ada Asep Ato, lalu di depan sendirian ada Gaston. Situasi berbahaya. Peluang bagi Paulo Daniel dan juga Hamka Hamzah, tembakan langsung tadi nampaknya dilepaskan Hamka Hamzah. Membentur pagar hidup yang dibangun oleh Tema Mursadat. Masih belum berakhir serangan, Seftia Hadi sangat rajin membantu penyerangan. Kita lihat kembali begitu baiknya pergerakan tanpa bola para pemain Mitra Kukar dan juga cairnya kerjasama antar lini. Lempar ke dalam. Zulham tadi mampu direbut bola oleh Arsyad. Digunakan di udara oleh Jajang, dibuang oleh Mio Dadic. Zulkifli melebar pergerakan Bustomi kali ini menusuk masuk. Paulo Daniel Frangipane balikan bola kepada Zul nampaknya. Kontrol yang tidak sempurna. Obrich. Mio Dadic sedikit mengendorkan tekanan mereka, Mitra Kukar. Tidak ingin serta-merta langsung membuang energi. Tampil lebih terkontrol nampaknya di babak kedua ini, Toel. Ya, Pelita Bandung Raya pun agak sedikit fokus ke pertahanan ya. Mereka tidak buru-buru cepat, mereka fokus, kita lihat turun hampir banyak pemain di area mereka, mempersempit ruang. Tidak memberikan terlalu open space yang terlalu lebar bagi Mitra Kukar. Dan kalau ada perubahan nampaknya jelas terlihat di mana marking para pemain lebih rapat dari Pelita Bandung Raya. Tidak lagi serta-merta memberikan space, kita lihat langsung menutup. Bermain sedikit tinggi, kita lihat 30 cm mungkin di depan dari posisi mereka di babak pertama. Bustomi. Sulit selalu sebagai katalis ya Towel, Bustomi. Sulit kita lihat Arsyad tadi, anak muda mencoba melewati Bustomi mengandalkan dribblingnya. Dan justru tercipta peluang kali bagi Mitra Kukar, sebuah crossing yang berbahaya tadi terlepas dari Tema Mursadat dan kembali ke Meluut, side netting sayang sekali dari Zulham. Peluang untuk memperbesar keunggulan Mitra Kukar tadi gagal dari Zulham Zamrun. Iya, ini juga catatan besar. Kita lihat memang proses yang sangat bagus, crossing yang bagus. Tapi kembali Tema Mursadat tidak memberikan sebuah kenyamanan atau keamanan, rasa aman bagi lini pertahanan Bandung Raya. Betul. Jauh dari kualitasnya kita tahu dari seorang Tema Mursadat. Iya, catatan besar bagi pelatih kiper Hermansyah ya. Dia masih memiliki Edi Kurnia. Betul. Bola lepas dari tangkapan Tema Mursadat. Nova Arianto. Bola kembali berada mana Obrich. Dejan Milovanovic harus kembali ke belakang. Sangat sulit untuk keluar dari daerah pertahanan mereka sendiri, Pelita Bandung Raya. Kembali Obra. Dejan kali ini melepaskan diri dari kawalan Daniel. Depan jauh, mudah terbaca Hamka di udara tadi. Bustomi. Jelas ya kalau kita melihat permainan Bandung Raya seperti ini, mereka jelas butuh sayap-sayap yang bagus, baik sayap kiri maupun sayap kanan.
Dan kita melihat di sini mereka tidak main menggunakan pemain sayap. Betul. Arsyad tidak bermain sebagai sayap, juga Asep Ato tidak bermain sebagai sayap. Cukup mengejutkan memang keputusan dari Simon tidak menambah punggawanya di akhir-akhir masa pendaftaran dan sudah mempercayakan kepada tim yang dia bentuk. Oh, peluang kali ini. Sebuah bola over the top tadi melewati Hamka Hamzah. Kuasai oleh Gaston Castaño di bawah kawalan Zulham. Harus berhati-hati menjaga fokus dan emosi tentunya Zulham dan juga Gaston. Dua menarik tadi Toel dari dua pemain. Skill individu Zulhamnya bagus sebetulnya, tapi tadi kita lihat kontrolnya agak meleset. Ini pemain yang harus buktikan musim ini jika ingin terus masuk dalam radar tim nasional. Ya. Dia punya skill individu yang bagus, tinggal konsistensi. Musim lalu 7 gol, harusnya dia punya target pribadi musim ini lebih dari 7 gol ya. Pemain yang mulai menampakkan potensi aslinya ketika memperkuat Persela Lamongan. Dan musim lalu diambil oleh manajemen Mitra Kukar akibat bakatnya yang luar biasa dalam menusuk pertahanan lawan dari posisi wing. Dan jelas terlihat memang memberikan dimensi dan opsi tersendiri bagi setiap penyerangan Mitra Kukar. Pemain juga kerap kali rajin membantu pertahanan. Sebuah header dari Esteban tadi. Jauh ke depan, mudah bagi Fafa Arianto. Obridge, kontrol tidak sempurna. Namun coba recovery dan gagal dan kembali akselerasi kali ini dari Zul. Memasuki daerah pertahanan Pelita. Zulkifli! Tembakan kencang lagi-lagi dilepaskan menuju gawang Tema Mursadat. Sebuah kejutan dari Zulkifli Syukur tadi. Dan lagi-lagi tangkapan Tema Mursadat lepas. Begitu eksplosif upaya dari Zulkifli tadi. Menarik memang sayap kanan Mitra Kukar juga. Grafiknya, penampilannya, performa sebelah kanan juga makin meningkat tajam. Saya melihat ada Malang Connection di sana, ada Zulkifli Syukur di kanan, lalu Bustomi kerjasama di tengah dan ada Arif Siono di depannya. Malang Connection yang sudah sehati sepertinya. Main pendek-pendek, terobosan, penetrasi, crossing. Kembali sebuah variasi serangan coba dibangun dari kaki Bustomi. Terlepas dan terbebas Paulo Daniel Frandipane. Sebuah chip ball tadi. Yovo mencoba men-set up Esteban Herrera. Kita lihat sangat licik Esteban Herrera. Mampu menggunakan upper body strength-nya untuk menahan laju dari Nova tadi yang menghalau bola. Namun sayang kali ini tidak sempurna maksud dari para pemain Mitra Kukar untuk bekerja sama tadi. Jovo Paulovic yang sejak bergabung di awal musim ini sudah menunjukkan performa yang sangat baik. Serangan dari Pelita Bandung Raya kembali mentah. Dapat dibaca oleh Seftia Hadi, Hamka. Mengamankan backline dari Mitra Kukar tadi. Umpan tidak sempurna, jatuh pada kaki M. Arsyad. Dan Milovanovic dari sama pendek yang kembali terputus di kaki Hamka Hamzah. Ya, sulit sekali lebih dari 3 sentuhan para pemain Pelita Bandung Raya. 1, 2, 3, mau ke 4 di intercept lawan. Sulit mereka melakukan possession yang lebih lama, lebih dominan. Pelanggaran tadi, Mio Dadic nampaknya cukup keras melanggar Jajang Mulyana dari belakang. Lama membela Persiba ya, Mio Dadic. Di Altras musim lalu sempat mampir ke Kelantan dan kini kembali main di ISL bersama Pelita Bandung Raya. Skill individu kita lihat aksi show dia, Julham Jamrun. Set piece terukur kembali dan kali ini cukup cermat sergapan dari Tema Mursadat. Menghadang tekanan dari Mitra Kukar. Belum berakhir tekanan kali ini. Coba dibangun dari sisi kiri pertahanan Pelita Bandung Raya. Jovo Paulovic. Kerjasama cukup berbahaya dengan Arif Siono tadi. Iya, Arif Siono mulai menarik perhatian, mulai memberikan pernyataan kepada siapapun nanti pelatih nasional. Sepertinya dia
menunjukkan saya kembali. Paling tidak lewat pertandingan ini dia memberikan kontribusi yang sangat besar. Bustomi dari sepak pojok. Salah satu keahlian Bustomi tadi namun dapat dihalau oleh Dean Milovanovic. Zulham Zamrun. Cerdik melewati kawalan lawannya tadi. Upaya menusuk dari Zulham namun sayang sekali bola sudah meninggalkan lapangan. Oh, ada injakan, harus berhati-hati. Mio Dadic tadi frustrasi nampaknya. Ya, kelelahan dalam tekanan terus-menerus. Lalu juga habis dibombardir dengan individu. Memang bisa memunculkan frustasi tapi tidak perlu dengan tindakan yang berlebihan. Betul. Ya. Apabila wasit bertindak tegas tadi dan melihat perilaku dari Mio Dadic, bukan tidak mungkin mendapatkan hadiah kartu. Sangat tidak perlu dari pemain berpengalaman seperti Mio Dadic. Musim demi musim berlaga di Indonesia Super League tentunya sudah kenal dengan karakter pemain Indonesia. Kembali Tommy kali ini. Zulkifli Syukur, ruang untuk melakukan crossing. Beruntung masih ada Mio Dadic tadi. Oh, tembakan langsung Paulo Daniel membentur Mio. Dan kesempatan kali ini bagi Pelita Bandung Raya untuk melakukan serangan, namun melihat ada salah seorang pemain yang terjatuh. Bustomi sepertinya. Iya. Sebuah syuting yang bagus dari Frangipane ya. Paulo Daniel Frangipane. Passing-passingnya bagus. Dia Iya. bisa baca celah, baca ruang saat memberi bola. Terakhir dia tadi tendangan bebas diarahkan ke area yang tanggung. Yang memaksa Tema harus keluar dan akhirnya memblok ya, meninju bola. Itu bola-bola yang jelas menyulitkan Tema Mursyadat. Betul. Dan ini dia awal terjadinya kontak Eka dengan Bustomi. Masih mengalami kendala, Visio dari Mitra Kukar masuk mencoba memberikan pertolongan kepada Bustomi yang nampaknya mampu melanjutkan pertandingan. Secara head to head dengan Dan Milovanovic, Bustomi jelas unggul ya dalam pertandingan ini. Dia menunjukkan kualitasnya. Kartu kuning buat Eka Ramdhani. Dua pemain yang juga seringkali menjadi teman di pelatnas tim nasional. Panik Jajang, dia tidak tahu harus melakukan apa sehingga melakukan long ball ke depan. Dan sejauh ini telah terjadi sepanjang pertandingan malam hari ini. Jajang mendapatkan tekanan dan teror dari para winger handal Mitra Kukar. Samsidar mengamankan backline. Obrik punya kelas kita lihat, Ya. Eka juga, Gaston juga, tapi yang lain tidak mengimbangi kelas itu. Kita lihat kembali sangat cermat Paulo Daniel Frangipane. Namun sayang umpannya terlalu panjang bagi Zulham tadi. Perbedaan kualitas memang yang terlalu mencolok di antara para pemain Pelita Bandung Raya menjadikan tidak sempurnanya proses baik pertahanan maupun penyerangan dari tim baru asal Bandung ini. Obridge selalu berupaya berkreasi, berupaya untuk membuka ruang bagi rekannya. Melebar kali ini melihat pergerakan dari M. Arsyad. Umpan pendek Arsyad yang lagi-lagi salah sendiri, Toel. Ya. Menjadi kendala terbesar juga bagi Pelita untuk mencoba membuat peluang. Eka. Gaston Castanyo. Peluang untuk Jajang Mulyana menekan Mio Dadic tadi. Arif Siono melebar kali ini. Esteban Herrera. Tembakan kencang dari Esteban Herrera. Beruntung lagi-lagi dalam masalah blok. Pada malam hari ini saya pikir Tema Mursyadat cukup istimewa. Ya, melakukan save yang sangat baik sekali. Tema Mursyadat, syuting kaki kanan dari Esteban Herrera memang powerful. Akurat gawang, kita lihat trupas yang sangat baik dari Arif Siono. Shooting. Esteban Herrera lagi-lagi dengan ujian on target yang dia berikan terhadap penjaga gawang Tema Mursyadat. Kita lihat sempurna mematikan bola, mengambil ancang-ancang tadi, tembakan kencang lagi-lagi dengan blok yang sangat piawai dari Tema Mursyadat. Yovo maju ke depan untuk mencoba lakukan tekanan terhadap backline dari Pelita Bandung Raya. Bustomi kali ini.
kerap kali menjadi juga masalah bagi Pelita Bandung Raya adalah second ball yang selalu dimenangkan oleh Mitra Kukar pada malam hari ini. Ya, sulit sekali. Ya. Setiap ada bola rebound, setiap ada bola hidup kedua, langsung para pemain Mitra Kukar bergegas, mengambil inisiatif, dan itu tidak nampak dari para pemain Pelita Bandung Raya. Pelita Bandung Raya mencoba bertahan agak berbeda dibandingkan babak pertama. Ya. Mereka tidak mau keluar terlalu jauh barisan 4 pemain belakangnya, back four-nya dari area penalti. Itu artinya mereka mencoba mempersempit ruang agar tidak terlalu banyak celah yang bisa diterobos oleh Mitra Kukar. Tapi akibat lainnya mereka pun sulit untuk keluar menyerang. Ya, sebuah respons dari bench di mana M. Arsyad akan digantikan oleh pemain muda Munadi. Sangat sulit bagi Arsyad memang melewati para pemain dengan kaliber nasional yang dimiliki oleh Mitra Kukar, bahkan internasional, dengan adanya Esteban Herrera di sana. Menjadi pembelajaran penting bagi punggawa muda Pelita Bandung Raya menghadapi partai-partai seperti ini, dan tentunya apabila melihat kalender fixtures yang terjadi, Pelita Bandung Raya mungkin akan mengatakan bahwa ya mungkin kehilangan 3 angka di sini, namun tidak boleh kehilangan melawan tim-tim yang tentunya akan menjadi lawan mereka seperti Barito Putra mungkin. Dan juga ada di sana Persita Tangerang juga yang akan menjadi lawan-lawan bagi Pelita Bandung Raya memperebutkan posisi di Indonesia Super League. Dan sebuah pelanggaran tadi dari Esteban Herrera nampaknya. Oh, Seftia Hadi mendapatkan hukuman kartu kuning. Hal seperti ini ya harus diperhitungkan dengan sangat cermat ya. Ya. Pressing di area lawan, apakah perlu melakukan tackling 2 kaki seperti ini? Walaupun memang tidak keras tapi jelas terlihat ya. Kan harusnya pressing aja, press aja menghindari resiko dari kartu kuning. Bukan sebuah ancaman langsung ke gawang, masih jauh. Daerah yang tidak mengancam gawang dari Samsider tadi. Sebuah kesalahan dari pemain muda Seftia Hadi. Kali ini peluang bagi Obridge. Kerjasama cukup rapi tadi, namun sayang bola di sepertiga lapangan terakhir belum mendapatkan kualitas terbaik dari para pemain Pelita Bandung Raya. Memasuki menit ke-63. Gawang dari Samsidar praktis masih tanpa ancaman. Peluang pertama bagi Munadi. Asep Ato tadi. Masih sangat muda ya, Asep Mulyana. Di jersinya di punggungnya Asep Ato. Ya. Kita lihat masih berusia 23 tahun. Masih butuh jam terbang untuk main di level ISL seperti ini. Herrera. Nyaris tidak ada tekanan ya bagi Hamka Hamzah maupun juga Pavlovic ya. Jovo Pavlovic. Sangat cerdik pergerakan dari Arif Siono melepaskan diri dari kawalan 2 pemain Pelita Bandung Raya kali ini. Jajang Mulyana harus kembali ke belakang melibatkan Zulkifli Syukur. Begitu santai, begitu tenang para pemain punggawa Naga Mekes memindahkan bola dari sisi yang satu ke sisi lainnya, dan kali ini mencoba membuka peluang bagi rekannya di lini depan. Arif Siono sangat cermat melewati kawalan lawannya, namun sayang sekali tidak dilihat sebagai sebuah pelanggaran tadi. Tapi kita lihat bagaimana mereka menikmati Mitra Kukar ya. Ya. Umpan jauh, long ball, kontrol bola juga oke, dengan sangat tenang lalu PD. Arif Siono mau melewati lawan. Di sini kita melihat secara level psikologis mereka main nyaman, percaya diri. Oh, Kembali tidak jelas tadi skenario dari para pemain Pelita Bandung Raya. kualitas tim yang tidak merata secara tim ya di Pelita Bandung Raya ini menjadi catatan sepertinya harusnya. Dan partai away akan menjadi partai yang sangat berat bagi mereka. Apabila Mitra Kukar mampu memetik angka penuh, hasil sempurna di 3 partai tentunya menjadi catatan yang sangat manis bagi tim Mitra Kukar dan juga menjadi modal penting karena setelah ini akan bertandang ke Stadion Aji Imbut di pekan depan.
Tim juara bertahan Indonesia Super League Sriwijaya FC tentunya juga akan menampilkan penampilan yang sangat menarik dari duel dua tim ini, Toel. Iya. Saya juga mengamati peran dari Den Milovanovic yang saya pikir tidak berubah banyak, tidak memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi ketika pertandingan sudah 20 menit di babak kedua. Serba tanggung memang. Iya. Den Milovanovic pada partai malam hari ini. Bingung apakah ingin membantu pertahanan atau mencoba membangun serangan bagi Pelita Bandung Raya. Masih transisi yang masih menjadi kelemahan tim asal Bandung ini. Namun kali ini sebuah ruang coba create oleh Gaston Castanyo menusuk dari sisi sayap, mencoba melewati Hamka Hamzah. Sangat tenang Hamka melakukan man marking dengan baik. Milovanovic kali ini melebar. Ruang bagi Pelita Bandung Raya dari sisi sebelah kanan, tembakan langsung. Lepaskan tadi. Beruntung mengarah tepat di pelukan Samsidat. Ya, oke, upaya positif ya kita lihat. Sebuah serangan coba dilakukan oleh Asep atau kontrol, dia capping masuk, dia shooting. Ya. Tapi Samsidar pun ada di posisi yang tepat. Tidaknya ada satu pemain muda yang step up permainannya ketika diperlukan oleh tim Pelita Bandung Raya, Asep Ato. Oh, sebuah skema serangan cukup menarik, namun gagal di tengah jalan tadi upaya Paulo Daniel. Kalau Den seorang gelandang bertahan, pure gelandang bertahan, dia juga tidak kuat dalam merebut bola. Ya. Interceptnya pun tidak cukup bagus. Sebuah tekanan dari Keceng tadi. Dia juga bukan seorang enforcer. Ya. Yang kita lihat, bahkan kalau perkembangan 10 tahun terakhir, kan kalau yang pure holding midfield itu kan dalam perkembangan sepak bola dunia perannya Makalele kan. Ya. Lalu kemudian dalam belakangan butuh all around midfield. Dan Den saya pikir punya keterbatasan di aspek ini. Kita lihat bagaimana dia tidak mengcover. Lim Junsik adalah pemain yang sangat menonjol di posisi ini di level ISL kalau saya melihat. Yang bermain untuk Persipura. Bahkan pada musim lalu Singamania menjuluki posisi midfield yang diperankan oleh Lim Junsik sebagai posisi Lim Junsik, hampir sama dengan Makalele yang menciptakan posisi Makalele sebagai gelandang bertahan yang bergerak di posisi yang sangat deep untuk menjaga lini pertahanan dan kerap kali begitu cerdik memancing playmaker lawan bergerak di posisi yang tidak aktif. Ruang bagi Zulham tadi, crossing yang tidak sempurna. Kerjasama yang bagus ya antara Jajang Mulyana dengan Zulham. Hanya Zulham perlu seperti ini, tetap fokus. Senyaman apapun tim sedang bermain, dia harus lebih fokus, determinasi yang lebih tinggi. Karena tadi peluang yang sangat baik diperoleh oleh Zulham. Luar biasa ya, kalau sebuah pemain bisa menciptakan sebuah istilah yang mengacu pada dirinya. Betul. Makalele roll, dan sekarang di ISL, musim lalu Singamania, Lim Junsik roll ya, keren. Duel antara Jajang Mulyana dengan Nova Arianto tadi terjadi di kotak penalti Pelita Bandung Raya. Dan sejauh ini dominasi tuan rumah begitu nyaman menguasai bola di malam yang sangat indah di Stadion Aji Imbut. Para pemain menikmati pertandingan menghadapi tim Pelita Bandung Raya. Kembali peluang bagi Zulham Zamrun. Kita lihat begitu lengkap kemampuannya mengolah bola, skill set yang mengancam lini pertahanan. Bustomi selalu berpikir, selalu bergerak, selalu mencari ruang bagi rekannya. Melibatkan Zul kali ini. Kembali pada Bustomi. Head up, melihat pergerakan rekannya. Esteban Helera membantu. Sangat baik pergerakan para pemain yang dilakukan. Buat lelah tentunya konsentrasi lini pertahanan Pelita Bandung Raya. Miss kick tadi. Upaya clearance dari Jajang, namun nampaknya linesman melihat offside pergerakan dari Zulham. Pergantian pemain nampaknya dilakukan. Adi menggantikan Nemanja Obric. Saya tidak melihat Obric bermain jelek ya, tapi juga pergantian ini saya juga tidak bisa membaca Simon McManamy mau apa dengan memasukkan Adi Sulistiadi yang seorang penyerang ya. Memang tipis kedalaman
bench dari Pelita Bandung Raya. Namun kali ini Adi coba menekan lini pertahanan yang dikawal dengan ketat oleh Jovo Pavlovic tadi. Apakah semata-mata kelemahan lini depan, tapi saya melihat bahwa lapangan tengah dari Bandung Raya yang memang kehilangan bola. Betul. Tidak bisa menguasai bola, dan baru saja Pelita Bandung Raya mengeluarkan pemain yang mampu menguasai bola, memberikan passing akurat, memanja Obrich. Dan memang nampaknya cedera yang dialami oleh Obrich di musim lalu masih menjadi perhatian dari Simon McManamy. Tidak bisa melengkapi penampilan sepanjang 90 menit nampaknya, Obra. Paulo Daniel, umpan yang terbaca tadi oleh Edi Hapit. Dane Milovanovic, pemain yang juga menjadi andalan di tim Brisbane Roar Junior, namun sejauh ini penampilannya masih jauh yang diharapkan dari Simon McManamy. Pernah juga membela klub Sunhei di divisi pertama Liga Hong Kong. Sebelum akhirnya berlabuh membela tim Pelita Bandung Raya. Zulham Zamrud. Lagi tidak sempurna Zulham untuk ketiga kalinya mungkin dalam upayanya melakukan crossing, kembali gagal. Apakah ini lebih kepada stamina yang sudah mulai terkuras dari Zulham Zamrud? Sebetulnya Jajang, bek kanan Pelita Bandung Raya maupun Mio Dadit sudah kewalahan mengatasi Zulham Zamrud. Tapi di sisi ini Zulham kehilangan fokus, saya pikir. Dia tidak boleh underestimate lawan meski sudah kewalahan menghadapi terjangan-terjangan. Di sini fokus, target pada apa yang harus dia lakukan harus jelas. Jovo Pavlovic sejauh ini menjadi komando bersama dengan Hamka, duet baru yang menjanjikan, jaga keamanan lini pertahanan dari Mitra Kukar. Saya pikir akan menjadi musim yang sangat panjang dan melelahkan bagi Pelita Bandung Raya. Jika Pelita Bandung Raya gagal menaikkan kualitas, kita lihat salah umpan, salah pengertian, sulit sekali mereka berlama-lama dengan bola. Kerjaan besar bagi Eka Ramdhani, butuh kesabaran yang luar biasa. Ya, dan nampaknya tertinggal 2-0 akan cukup berat bagi Pelita Bandung Raya dari apa yang terlihat di lapangan untuk membalikkan keadaan. Setidaknya mengambil hasil seri pun nampaknya masih sangat jauh. Simon McManamy tentunya harus banyak berpikir lagi. Karena sejauh ini yang menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan adalah minimnya peluang bagi Gaston Castaño di lini depan untuk mengancam gawang tim lawan. Ini juga yang mengakibatkan bahwa mereka hingga partai ketiga hanya mampu menciptakan 1 gol dan harus kebobolan 3 gol sejauh ini. Jajang. Namun kalau dari segi spirit kita lihat masih belum menerima kekalahan para pemain Pelita Bandung Raya hingga menit akhir berjuang untuk mencoba mengejar ketertinggalan. Gaston Castaño. Kontrol yang salah dari pemain muda yang baru dimasukkan tadi, Munadi, justru membuat peluang bagi Esteban Herrera untuk melakukan tekanan. Paulo Daniel terlewati tadi, namun masih ada Jajang Mulyana. Sebuah flick on dari Jajang melibatkan kembali Zulham Zamrud. Berikan peluang bagi Zulham untuk melakukan crossing ataupun tembakan langsung tadi. Sayang sekali Zulham. Penampilan baik, sempurna dan eksplosifnya di babak pertama nampaknya belum diikuti dengan kestabilan di babak kedua. Pemain yang juga akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 nanti, Zulham Zamrud, dan nampaknya akan izin beberapa saat dari tim Mitra Kukar. Dane Milovanovic melebar, peluang bagi Jajang, lakukan crossing, namun lagi-lagi Hamka Hamzah sangat tenang. Adi menyentuh tangan dari Zulham nampaknya tadi. Tayangan ulang dari pelanggaran Zulham Zamrud. Dengan kaki juga yang mengenai shin pad dari Adi. Peluang set piece nampaknya akan menjadi salah satu opsi terakhir bagi Pelita Bandung Raya untuk mencoba menciptakan gol ke gawang Samsidat. Ada nama-nama seperti seorang Eka Ramdhani dan juga Gaston ya. Dua pemain yang akan mencoba melakukan tendangan langsung ke gawang
sebagai opsi terakhir untuk bisa mencari kesempatan, memperkecil ketinggalan. Gaston Castagno dari posisi set piece musim lalu bersama Gresik United menciptakan 3 gol. Sebuah presentasi yang cukup baik bagi Gaston Castagno. Mengincar tiang jauh namun nampaknya terbaca niatan Gaston oleh Samsidar tadi. Teknik yang baik namun power tidak ada di bola dari Gaston tadi, berupaya untuk mengejutkan Samsidar. Reaksi garuk-garuk kepala Ajat Sudrajat, Iya. mantan bintang Persib dan juga Bandung Raya. Kalau saja Simon McManamy mampu menurunkan Ajat Sudrajat, mungkin segala sesuatu bisa berbeda. Pemain yang sangat jenius kala itu. Membantu juga Bandung Raya meraih titel juara. Lempar ke dalam, Septia Hadi tadi. Eka Ramdhani. Sangat jarang sekali kita melihat Eka Ramdhani dalam posisi yang ofensif bagi Pelita Bandung Raya. Kerap kali terlibat dan berjibaku dengan 2 hingga 3 pemain yang mencoba menutup pergerakannya. Jadi malam yang sangat panjang tentunya bagi Eka tanpa adanya proteksi yang maksimal dari Dejan Lovanovic. Belum ada kontribusi yang diberikan Adi, pemain muda, penyerang muda, untuk menambah ketajaman daya gedor dari Pelita Bandung Raya. Ya, Jadi mungkin kemana Rizky Pelo, kemana Doli Gultom yang harusnya mulai bisa diberikan kesempatan jam main di level ISL. ya pergantian yang lebih kepada mencoba untuk mempertahankan clean sheet. Nampaknya Deddy Gusmawan, pemain bertahan, dimasukkan menggantikan Jajang Mulyana. Cukup menarik melihat pergerakan yang dilakukan oleh Stefan Hansson. Cukup puas nampaknya dengan skor 2 gol. Pemimpin di depan dari tim tamu Pelita Bandung Raya dan pemain yang musim lalu bersinar bagi PSPS Pekanbaru, Deddy Gusmawan diturunkan. Ya, menarik sebetulnya. Jajang Mulyana ditarik, seorang striker masuk Deddy Gusmawan. Ya, Kita akan lihat perubahan posisi apa yang terjadi di lapangan. praktis nampaknya hanya meninggalkan Esteban Herrera Oke. dalam posisi roaming di depan, mencoba mengganggu pertahanan dari Pelita Bandung Raya. Apakah akan men-switch taktik menjadi 4-5-1? Bagian dari strategi pelatih Stefan Hansen ya. Ya, Karena memang di depan striker agak terbatas juga. betul. Kubu Mitra Kukar hanya Jajang dan Esteban Herrera. Dan saya pikir memang cukup cerdik dan cukup istimewa kemampuan dari Stefan Hansson, pelatih yang memiliki begitu banyak strategi dalam menghadapi lawan-lawannya. Dan kembali Daniel Franipanik. Peluang kali ini, Tema Mursadat meninju tadi. Dibuang tadi, tekanan dari Naga Mekes. Lepas Esteban Herrera, mampu di-intercept oleh Edi Habib. Serangan balik coba dibangun Pelita Bandung Raya. Kembali dengan sangat mudah, Hamka Hamzah mempertunjukkan kelihayannya, skillnya dalam membaca arah bola, dalam membaca pergerakan lawannya. Pemain yang sangat bersinar bagi tim-tim yang dia bela, Persipura, Persija Jakarta, dan kali ini juga Mitra Kukar. Dejan Milovanovic kembali ke belakang, Nova Arianto. Eka Ramdhani, pemain yang ketika ditawari proyek ini oleh manajemen Pelita Bandung Raya merasa sangat tertantang untuk kembali pulang ke kota Bandung. Namun sejauh ini masa romantisme pulang seorang Eka masih belum diikuti dengan penampilan menawan pemain yang kita tahu memiliki kualitas yang saya pikir setara dengan Ahmad Buston. Iya, saya pikir soal kreatif Eka punya, tapi kali ini dengan kualitas Bandung Raya seperti ini, Eka harus bersiap-siap dengan VO2 max yang lebih besar. Ya. Dengan energi yang lebih besar, stamina yang lebih besar, karena dia harus mengemban tugas yang banyak. Betul. Plus kesabaran. Edi Hafid Murtado juga, pemain yang menjadi andalan Pelita Jaya Karawang beberapa musim, dan kali ini berpindah ke Pelita Bandung Raya. Salah satu pemain yang sangat loyal dengan Pelita. Masih bertukar pendapat, kita lihat dua asisten di bench. Dan tentunya Simon harus banyak memetik
pelajaran dari dua asisten yang saya pikir sangat berpengalaman dalam Liga Indonesia. Ajat juga sudah cukup lama sekali. Ya, kehadiran Hermansyah Hadir, dan ya. Ajat yang memang legenda dari Bandung Raya bisa menghadirkan simbol ya. Iya. Menghadirkan ikon dalam tim ini. Tapi jangan sekedar romantisme pula tim ini. Tim ini harus dibangun dengan kekuatan kekinian ya. Iya. Peluang tadi masih gagal. Kita juga ingat bahwa Pelita Bandung Raya masih memiliki beberapa partai dan Den Milovanovic tembakan langsung yang langsung mengejutkan Samsidar dengan sebuah gol fantastis. Begitu spektakuler ketika dikritik oleh kita berdua. Den Milovanovic justru memberikan bukti bahwa dia bukan pemain sembarangan dengan tembakan langsung yang menghujam. 2-1 Pelita berupaya untuk comeback. Ya, ketika saya merasa dia tidak memberikan kontribusi banyak, tiba-tiba Ya. tendangan kaki kirinya meluncur deras, mengagetkan Samsidar ke pojok kiri gawangnya dan Milovanovic menjadi satu-satunya pemain Bandung Raya yang bisa mencetak gol sejauh Betul. ini. Oh, nampaknya error toel dari Samsidar tadi. Gagal mengantisipasi bola yang bergerak tadi dari Den Milovanovic dengan tembakan yang sangat jitu, keras, datar, dan inilah dia. Akankah skenario pertandingan berubah dengan kebangkitan mini yang coba dibangun oleh Pelita Bandung Raya dari upaya pemain asal Australia Den Milovanovic? Ya, bahkan mencuri satu gol pun sudah memberikan sebuah reaksi kegembiraan ya, Ya, di bench Bandung Raya. kita lihat sudah mulai berubah. Body language dari para penggawa Pelita Bandung Raya seakan mengambil konsentrasi untuk inisiatif serangan kali ini. Namun upaya crossing yang tidak bisa mengancam Samsidar karena sudah offside terlebih dahulu tadi. Posisi dari para pemain Pelita Bandung Raya terutama pemain yang baru masuk, Munadi. Sangat disayangkan pemain muda ini dengan konsentrasi yang sedikit kurang tadi. Pada posisi terluar harusnya dia bisa menjaga timing run-nya dengan baik. Tersisa kurang dari 10 menit waktu bagi Pelita Bandung Raya untuk mencoba mempertahankan rekor tidak terkalahkan mereka. Iya, Zulham Zamrun. sejauh ini fokus Bandung Raya lumayan ya, artinya tidak menambah gol kebobolan, Iya. memperkecil ketinggalan sudah mereka lakukan. Dan itu dilakukan oleh Den ya. Iya. Tembakan spektakulasi dari jarak jauh namun berhasil mengejutkan penjaga gawang Samsidar tadi. Pemain yang saya anggap di posisi enforcer seperti dia, gelandang bertahan, kurang punya speed, Ya, agresivitas dalam merebut bola, tiba-tiba melakukan sebuah shooting ya. Jadi dia mau bilang, jangan remehkan saya. masih tegang dua legenda Bandung Raya, Hermansyah dan Ajat. Bola meninggalkan lapangan. Sangat luar biasa memang. Efek dari satu gol bisa merubah spirit bertanding sebuah tim yang sejak awal tadi tertekan. Serangan demi serangan dilancarkan menuju pertahanan mereka. Namun setelah gol terjadi, kita lihat semangat sedikit berubah. Arah pertandingan menjadi jelas. Mereka berupaya lebih direct kali ini, Pelita Bandung Raya. Cermat Adi coba melewati Septia Hadi. Den Milovanovic. Umpan jauh terukur, tiang jauh dituju dan inilah dia toel drama Indonesia Super League terjadi. Pemain muda-muda dia menyamakan kedudukan 2-2. Siapa yang menyangka? Kita tidak pernah tahu drama sepak bola dan tentunya skenario ini tidak ada. Di rencana seorang Stefan Hansson unggul nyaman 2-0. Namun di 5 menit terakhir, bahkan di 3 menit terakhir, Pelita Bandung Raya bangkit dan menyamakan kedudukan 2-2. Fantastis drama malam ini. Ini nggak ada teorinya ini. Putra Kukar kuasai, bahkan agak sedikit show mereka main di babak kedua. Kita lihat Den Milovanovic umpan jauh lewat. Ya, sontekan Munadi tanpa kontrol, dia langsung dorong bola. Ya, Bola yang melewati Zulkifli Syukur di sana dari area blindside. Munadi masuk tanpa kontrol. Dia drive bola dan masuk ke sisi pojok di tiang dekat dari gawang Samsidar. kita baru saja berbicara mengenai bisa berubahnya mental, mindset satu tim setelah gol tercipta. Dan kita lihat reaksi bench juga.
dari Simon McManamy yang sangat puas dengan comeback dari tim Pelita Bandung Raya ini. Karakter yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan dari tim muda ini. Iya. Ini sebuah pelajaran berharga bagi Mitra Kukar dan saya yakin mereka ketika menarik Jajang sudah menganggap pertandingan ini akan mereka menangkan. Nyaris tidak ada sebuah perlawanan. Menjadi bumerang ketika strategi sedikit berubah di atas lapangan dan justru memberikan inisiatif kepada tim asuhan Simon McManamy. Dan kita lihat semangat juang dari Gaston dan kawan-kawan berbuah hasil 2-2 untuk sementara. Naga Makers nampak terkejut. Iya. Hamka harus hati-hati, kita lihat menjaga ketenangannya. Nampak dia berargumen dengan Simon McManamy tadi. 5 menit yang bisa jadi sangat menentukan. Ya, Reaksi respon dari Mitra Kukar seperti apa dan juga apa yang bisa dilakukan oleh Pelita Bandung Raya. nyaman dan menguasai pertandingan dengan baik Mitra Kukar hingga memasuki menit ke-75. Namun keadaan berubah ketika Dejan Milovanovic mengambil inisiatif melakukan tembakan langsung. Dan kita lihat juga yang cukup menarik dari strategi Simon McManamy adalah ketika Obrich dikeluarkan, justru kendali diberikan 100% pada Dejan Milovanovic dan baru keluar kemampuan pemain ini, Toel. Ya, dan kita lihat ada benturan keras. Ya. Sebetulnya pertanyaan besar adalah ketika Jajang Mulyana ditarik jadi Gusmawan masuk, ini strategi apa? Dan saya melihat bahwa di situ ada level mindset dari Stefan Hansen menganggap bahwa ini pertandingan sudah mereka menangkan. Ya. Karena memang secara kualitas di lapangan Bandung Raya tidak memberikan gigitan yang bisa mengancam gawang Mitra Kukar ya. Hanya 2 peluang dan jadi gol. Dan ini kembali sebuah upaya dari Dejan Milovanovic melocate rekannya di tiang jauh. Dan tanpa pengawalan dari Zulkifli, pemain muda Munadi merobek jala Samsidar dan mengejutkan Mitra Mania dan juga publik yang berada di Stadion Aji Imbut. Reaksi dari bench, terutama Simon McManamy. Dan luar biasanya tim ini masih belum terkalahkan apabila mereka mampu menahan imbang ataupun Eka kali ini peguang. Sebuah chip ball tadi melebar. Variasi yang cukup menarik dari Pelita Bandung Raya, sayang sekali. Offside nampaknya. Munadi, sang pahlawan sementara. Bagi tim muda, tim baru Pelita Bandung Raya. Kartu kuning tadi, membuang bola. Drama di Indonesia Super League yang memang tidak bisa dibaca, Toel. Skenario yang bisa berubah kapan saja terjadi pada malam hari ini. Dominasi yang luar biasa dari tim tuan rumah harus rapuh dan hancur di 10 menit terakhir, terutama dari 2 gol yang menghujam gawang dari Samsidar. Berbeda 180 derajat kita lihat penampilan dari Mitra Kukar. Fadil Sausu disiapkan menggantikan Sefti Hadi, pemain yang lebih memiliki naluri menyerang. Fadil Sausu, winger elegan dari Mitra Kukar. Sangat disayangkan bagi Mitra Kukar, start awal musim yang begitu sempurna dengan 2 kemenangan tandang. Seharusnya mampu mereka lengkapi dengan kemenangan home dengan nyaman. Namun kita lihat lagi-lagi, kita tidak bisa menganggap sebelah mata peluang kali ini dan sebuah heading. Hampir saja merobek jala Samsidar, beruntung penyelamatan yang sangat gemilang tadi. Sebuah heading yang sangat baik dari Gaston yang kita lihat. Eka Ramdhani. Umpan yang sangat terukur dari Eka. Melihat pergerakan dari rekannya Gaston Castanyo, glancing header tadi beruntung penyelamatan dengan terbang Samsidar. Dan apakah comeback ini akan lengkap dengan sebuah gol kemenangan? Sayang sekali. Tidak sempurna tadi upaya sepak pojok. Seperti habis, seperti menyerah. Tiba-tiba mereka hidup lagi dengan 2 gol. Betul. Dan kalau Simon McManamy ingin melihat karakter anak asuhnya keluar pada malam hari ini, tentunya dia sudah mendapatkan bukti dari pejuang-pejuang yang dia miliki. 11 pejuang tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah, walaupun sudah tertinggal dengan 2 gol. Berhasil memperbaiki keadaan dan menciptakan equalizing goal tadi dari seorang pemain muda Munadi. Mitra Kukar saya pikir kehilangan level konsentrasi mereka, level fokus mereka, level determinasi yang mereka harus raih di babak kedua ya.
Mereka seolah puas 2-0 main-main ketika Pelita Bandung Raya nyaris tidak bisa memberikan perlawanan. Dan apakah begitu tingginya pressure yang mereka lakukan di awal pertandingan hingga memasuki pertengahan babak kedua menjadi bumerang bagi tim Mitra Kukar. Kehilangan energi, kehilangan konsentrasi dan stamina. Dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Simon McManamy. Dan sebuah pelanggaran keras tadi mengakibatkan nampaknya Zul dihadiahi kartu kuning. Pancing emosi dan kartu kuning adalah harga yang pantas bagi Zul karena dia melakukan sebuah tendangan kepada Adi. Masih mengerang kesakitan Adi. Kita lihat dalam tayangan ulang Zul nampak tidak puas dengan dorongan tadi. Dan ini adalah hal yang tidak perlu dilakukan tadi. Sebuah sabatan dengan kaki Zulkifli Syukur. Iya. Ya, jelas mengenai bagian kaki tadi yang tidak terproteksi oleh shin pad dari Adi. Tentunya beruntung Zulkifli masih berada di lapangan hijau. Ya. Ini menunjukkan bagaimana frustasi ya ketika unggul 2-0 main di level nyaman tiba-tiba dikejar menjadi 2-2, emosi mulai muncul. Panik, gusar, frustasi mulai muncul. Wajah marah, wajah nampak gusar dari Stefan Hansson. Dan bukan tidak mungkin apabila partai berakhir 2-2 di locker room akan terjadi kemarahan besar dari pelatih asal Swedia ini. Iya, ini draw yang aromanya rasanya kekalahan bagi Mitra Kukar. Hasil draw 1 poin tapi aroma yang terasa adalah kekalahan bagi Mitra Kukar. Dan lagi-lagi mereka tidak mampu mengawali start gemilang di kandang sendiri di Aji Imbut. Di bawah dukungan yang begitu fantastis dari rekan-rekan Midman tentunya. Jovo Pavlovic dan juga Hamka terkesan terkejut memang dengan 2 gol cepat balasan dari Pelita Bandung Raya, namun belum berakhir peluang kali ini. Zulham Zamrun, sayang bola sudah meninggalkan lapangan, tersisa beberapa detik saja. Ya, drama di hari Sabtu ini, Towel. Dan jika Bandung Raya benar bisa mempertahankan hasil draw ini, maka memang dalam sepak bola kita kenal bahwa mungkin ini harinya Bandung Raya. Setiap underdog memiliki harinya. Dan hari ini mungkin jadi milik Bandung Raya dalam away ke Aji Imbut. Sebuah bukti dari anak asuh Simon McManamy ketika kita dan juga mungkin kita sepak bola di rumah sudah menganggap pertandingan sudah berakhir di 2-0 tadi, namun kembali ketika Jajang Mulyana gagal memanfaatkan peluang di menit akhir babak pertama tadi, kita sempat berkata 2-0 sangat berbahaya dan Pelita memiliki semangat untuk melakukan comeback, dan inilah yang terjadi. Nampaknya Jajang juga akan menyesali peluang yang terbuang tadi dengan membentur tiang gawang. Paulo Daniel coba membuat peluang di depan gawang. Esteban Herrera terlepas tadi, ada sebuah sentuhan dari Tema. Cukupkah untuk memberikan penalti bagi tim tuan rumah? Cukup menarik untuk melihat reaksi, dan nampaknya wasit memberikan penalti. Sangat disayangkan. Tema Mursadat nampaknya tadi memang menyentuh Esteban Herrera. Kita harus melihat lebih jelas lagi dalam tayangan ulang apakah sentuhan tadi benar-benar bisa membuat Esteban terjatuh. Ini dia tayangan ulang, Esteban Herrera mampu melewati dengan kontrol. Apakah sentuhan dari Tema mengenai bagian kepala dari Esteban Herrera? Iya. Iya, saya pikir terkena kaki. Ya, betul sekali, kontak dengan kaki Tema Mursadat lagi-lagi. Apa yang dia lakukan? Begitu luar biasa semangat timnya untuk melakukan comeback harus dihancurkan dengan sebuah kekacauan dari dirinya yang tidak perlu terjadi. Tema tadi dan peluang di kaki Esteban Herrera. Drama yang belum berakhir dari Aji Imbut. Luar biasa pertandingan malam ini, Towel. Tema Mursadat terlambat keluar ya. Sepersekian detik dia terlambat mengantisipasi bola yang langsung masuk ke area penalti. Ketika terlambat, dia ada sebuah benturan, akibatnya adalah penalti. Kerugian bagi timnya. Apakah masih akan berpihak kepada Tema Mursadat atau Esteban Herrera? Apakah Tema mampu keluar dari posisinya sebagai kriminal pada partai malam hari ini dengan memberikan hadiah penalti? Satu hal yang tidak perlu tadi, mengangkat kaki sangat tinggi mengenai wajah dari Esteban Herrera, dan Esteban memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan eksekusi dan menjadi pahlawan kemenangan bagi Mitra Kukar, karena inilah praktis peluang terakhir dan tendangan terakhir pada malam hari ini di Indonesia Super League. Suasana menegangkan. Esteban Herrera! Mitra Kukar berhasil menggulung Pelita Bandung Raya dengan sebuah drama yang akhirnya diakhiri tembakan penalti dari Esteban Herrera.
spektakuler aksi malam hari ini. Comeback cemerlang dari Pelita Bandung Raya akhirnya juga gagal di saat-saat terakhir, detik-detik terakhir. Sebuah kesalahan, sebuah keputusan yang terlambat, Betul Tema sekali. Mursadat berbuah penalti dan akhirnya Esteban Herrera sepertinya akan memastikan 3 poin untuk Mitra Kukar pada malam hari ini. Seperti sebuah roller coaster turun naik, tensi pertandingan yang luar biasa, drama yang terjadi dari dua kesebelasan dan akhirnya nampaknya Esteban Herrera akan mengakhiri comeback brilian dari tim muda Simon McManamy Pelita Bandung Raya. Akan hancur tentunya hati para punggawa dari Bandung Raya setelah melakukan mini comeback power yang sangat spektakuler tadi. Ya, tadinya Bandung Raya hampir sama dengan slogannya ya, The Boys Are Back. Tapi kemudian di menit-menit akhir mereka kecolongan lagi. Dan sekarang lagi-lagi The Boys Are Back in Distress setelah tertinggal 2-0, menyamakan kedudukan 2-2. Dan sangat disayangkan Tema Mursadat, pemain berpengalaman yang dimiliki Pelita Bandung Raya justru membuat error yang sangat fatal dan mengakhiri drama malam hari ini dari Stadion Aji Imut. Esteban Herrera keluar sebagai pahlawan Naga Makers, kemenangan dramatis 3-2 mereka raih dari tim Pelita Bandung Raya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.